Aku ikut UAPM Inovasi itu bikin aku sadar bahwa banyak sekali ketimpangan yang terjadi di sekitar kita. Ketika orang-orang memandang dengan sudut pandangnya seperti ini, inovasi itu tidak. Kita malah memandang sesuatu yang tidak dilihat orang lain seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muda, welcome to SPP Simfoni Punya Podcast. Bukan buat bayar bulanan, tapi bikin harimu nyaman. Teng 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 teng. Halo Sobat Muda. Nah, kamu bakal ditemenin sama Casey di podcast kali ini. Dan juga aku gak sendirian karena ditemenin sama bintang tamu spesial dari UKM yang aktif dalam bidang jurnalistik dan juga aktif dalam menyuarakan ide-ide mahasiswa, yaitu dari UKM UAPM Inovasi. Halo Kak, dengan kakak siapa? Boleh disapa-sapa dulu buat Sobat Muda yang lagi dengerin kita hari ini. Oke, halo semuanya. Aku Nabila dari UAPM Inovasi. Dan kebetulan aku lagi di pengembangan. Dan aku bersama Casey. Oke, dengan Kak Nabila. Iya. Gimana nih kabarnya Kak Nabila hari ini? Kelihatan banget, seger banget nih Kak Nabila. Alhamdulillah baik-baik saja ya, walaupun dunia sedang tidak baik-baik saja. Oke, tidak baik saja. Iya. Nah, di SPP kali ini nih ya, kita bakalan ngobrol-ngobrol seputar dunia jurnalistik kampus Kakak. Dan juga mungkin perjalanan dari UKM UAPM Inovasi ini dari menyuarakan isu-isu di kampus maupun di lingkup nasional gitu. Oke, boleh dijelasin dulu Kak, apa itu UKM UAPM Inovasi dan juga mungkin ada kegiatan apa aja yang dilakuin di UKM UAPM Inovasi. Jadi basically UAPM Inovasi itu seperti kalau Sobat Muda melihat wartawan di berita-berita nasional seperti itu. Nah, kita seperti itu kurang lebih kita bukan merancang isu, kita mencari sebuah isu lalu diskusikan bareng, lalu kita terjun untuk peliputan. Nah, untuk kegiatannya sendiri ada bermacam-macam. Selain peliputan dan wawancara yang telah aku sebutkan, ada kegiatan penunjang lainnya seperti USJ, Upgrading Skill Journalism, terus diklat untuk para anggota baru, dan diskusi dan bedah buku dan mungkin nobar film seperti itu. Oh, berarti emang banyak banget kegiatan yang ada di UKM UAPM Inovasi ini. Betul. Kan? Oke. Nah, pastinya di UKM UAPM Inovasi ini kan banyak banget bidang kreatifnya kayak desain, fotografi dan juga kepenulisan. Aku ada juga lihat mungkin ada karikatur kayak gitu juga Kakak ya. Nah, Kak, semenjak Kakak bergabung nih di UKM UAPM Inovasi ini, menurut Kakak ada nggak sih skill yang paling berkembang semenjak Kakak ini bergabung menjadi bagian dari keluarga besar UKM UAPM Inovasi ini? Oke, tentu saja ada ya, selain skill kepenulisan dalam berita dan mungkin merancang opini, ada buat cerpen dan lain-lain. Kemarin kami juga mengadakan kelas suka-suka, yaitu kelas untuk mengadakan desain gratis bagi anggota UAPM Inovasi. Jadi kami bisa meningkatkan skill editing kita yang selama ini terpendam seperti itu. Oh, berarti emang ada kelas khusus buat anggota UKM UAPM. Betul. Oke. Nah, dari semua pengalaman meliput nih, mungkin Kakak kan emang udah banyak ya pengalaman liputannya gitu, atau mungkin bikin media. Yeah. Ada nggak sih kayak pengalaman Kakak yang paling diingat atau paling memorable gitu? Apa aja? Boleh diceritain ke Sobat Muda sekalian. Oke, kalau jujur ya Sobat Muda nih, kalau pengalaman paling memorable aku selama liputan adalah dipukulin polisi. Dipukulin polisi? Iya, betul. Itu kenapa tuh? Kenapa ya? Karena nggak ada alasan apa-apa sih. Karena dulu kan kemarin kalau boleh cerita nih ya Sobat Muda ya. Boleh. Waktu kemarin RUU TNI di bulan puasa, bayangin kita bulan puasa, kita bersuara menyuarakan aspirasi kita. Tapi malah ujung-ujungnya dipukulin polisi hanya karena aku perempuan dan aku ikut bersuara di situ gitu. Jadi tidak ada alasan. Jadi semuanya bisa kena pukul seperti itu. Berarti tidak memandang gender itu ya Kak? Tidak memandang gender, tidak memandang siapapun. Kalau ada masa itu pukul. Oh gitu. Oke. Kalau boleh tahu itu kapan Kak kejadiannya? Kalau boleh tahu tahun kemarin sih 2025 bulan Maret. Oh, itu aku ingat banget sih. Iya. Paling memorable gitu ya? Iya, paling memorable. Oke. Nah, kalau di UKM UAPM Inovasi sendiri ini nih Kak, ada nggak sih media yang disalurkan atau dipublikasikan ke mahasiswa itu ada apa aja? Atau mungkin di setiap medianya tuh ada ciri khususnya, mungkin ada di Instagram untuk apa, atau di website yang lainnya untuk apa? Oke. Kalau untuk medianya sendiri kita ada bermacam-macam ya. Tentu saja ada Strict News, terus ada In-Depth, terus Opini, dan lalu ada majalah yang kita publish setiap tahunnya seperti itu. Dan ciri khasnya dari inovasi sendiri itu
karena keunikannya dia itu memandang dari sudut pandang yang lain seperti itu. Ketika dihadapkan masalah A, ketika orang-orang memandang dengan sudut pandangnya seperti ini, inovasi itu tidak. Kita malah memandang sesuatu yang tidak dilihat orang lain seperti itu. Seperti kayak ketika ada suatu kebijakan nih, orang-orang memandang khusus kebijakan ini seperti ini, tapi kita berpikir bagaimana sih dampak kebijakan ini. Nah, seperti itu. Oke, berarti kalau untuk media sosialnya yang lain mungkin ada di Instagram. Oke, kalau media sosial itu ada di IG, follow saja @wapminovasi, dan untuk baca berita yang lebih lanjut bisa diakses di websitenya UAPM Inovasi. Oke, berarti emang banyak banget media yang digunakan untuk publikasi. Betul. Ya kan? Oke. Nah, di UKM UAPM sendiri ini nih kan selain belajar jurnalistik nih Kak, ada nggak sih pelajaran hidup Kakak nih yang paling berharga setelah bergabung menjadi bagian dari UKM UAPM Inovasi nih? Aduh, tentu saja banyak sekali ya. Banyak sekali, dan aku ikut UAPM Inovasi itu bikin aku sadar bahwa banyak sekali ketimpangan yang terjadi sekitar kita, dan kita harus aware, sadar akan hal itu gitu. Oke, berarti emang banyak banget pelajaran hidup. Banyak banget. Setelah bergabung menjadi Iya, bagian dari kalau aku sebut sini nggak cukup durasinya kayaknya. Oke. Nah, menurut Kakak lagi nih, aku tanya lagi nih. Oke. Di era sekarang ini kan, di era sekarang mahasiswa itu masih penting nggak sih Kak kalau mempunyai pikiran yang kritis? Dimana di UKM UAPM ini kan diajarkan untuk berpikir kritis gitu ya Kak ya. Masih penting nggak sih? Iya, tentu saja sangat penting dan akan relevan sampai kapanpun, dari sampai nenek-nenek gitu ya. Karena dengan berpikir kritis tuh kita tuh sadar kenapa kita tuh ditimpangi, kenapa alasan itu terjadi, dan agar tidak terus-terusan kita ditimpangi seperti itu. Karena bukankah lebih baik kita itu dalam posisi sadar kalau kita ditimpangi daripada kita terus-terusan dibodohi untuk ditimpangi seperti itu. Oke, berarti emang kepedulian sama isu sekitar mungkin ya Kak itu sangat harus penting. Betul. Di lingkungan kampus maupun di lingkungan nasional. Betul. Oke, ada nggak sih Kakak saran buat sobat muda nih ya yang mau join di UKM UAPM Inovasi ini? Saran buat sobat muda biar disiapin mulai dari sekarang ya, sebelum pembukaan pendaftaran gitu ya. Oke. Kalau persiapan diri aja ya gitu. Okay. Karena ya tetap semangat aja sih gitu. Tetap semangat dan jangan pantang menyerah gitu. Oh gitu. Ya. Kalau mental harus disiapin nggak? Mental ya tentu saja sih harus kuat ya, harus kuat untuk menghadapi berbagai kejutan yang lainnya. Oke. Berarti banyak kejutan ya kan? Betul. Oke. Nah, kalau dari tadi nih Kak, karena aku udah tanya terus sama Kakak, ya. Dan juga mungkin Kakak udah berbagi kisah inspiratifnya nih ya. sama aku dan juga sama sobat muda sekalian yang dengerin. Nah, aku mau kasih pertanyaan atau games buat Kakak nih. Waduh, menarik sekali ya. Oke. Oke. Menarik. Aku nantinya bakalan kasih pertanyaan atau 2 opsi, nanti Kakak bisa pilih nih ya. Boleh nanti dikasih alasan juga kenapa pilih opsi itu. Oke. Gitu. Nah, yang pertama nih Kak, Kakak itu lebih pilih liputan langsung ke lapangan, terjun ke lapangan, atau lebih menjadi editor aja nih? Kalau aku sih sobat muda tentu saja pilih liputan di lapangan, karena aku basically orangnya ekstrovert sekali. Dan bertemu orang-orang tuh, bertemu narasumber apalagi ya, itu sangat membuka insight buat aku tersendiri. Jadi sangat menarik buat liputan lapangan. Berarti Kakak emang lebih suka terjun langsung ke lapangan ya? Iya, betul. Walaupun tadi itu ya. Iya, bener. Langsung yang kedua ya Kak ya. Kalau untuk publikasi kan mungkin ada media cetak dan juga media digital. Nah, kalau dari Kakak sendiri, Kakak lebih pilih di media cetaknya atau media digital aja? Tentu saja untuk feeling itu aku pilih media cetak, karena sama ketika membaca buku itu lebih baik membaca buku yang fisik daripada buku yang online seperti itu. Tapi untuk kalau fleksibel dibawa kemana-mana itu tentu saja media digital. Seperti berarti kalau dari segi kemudahan gitu lebih pilih di media digital. Betul. Nah, yang terakhir nih Kak, ada pertanyaan lagi nih. Kakaknya lebih suka liputan acara di kampus yang dadakan gitu, mendadak ada liputan langsung ke lapangan, atau kakaknya lebih pilih kayak berburu berita sampai larut malam nih? Aku saja pilih opsi yang pertama gitu, karena itu tadi aku milih
aku sebenarnya kalau walaupun ekstrovert tapi aku sangat apa ya, kalau untuk opsi kedua itu terlalu banyak energi yang dikucurahkan seperti itu gitu. Berarti lebih suka walaupun dadakan nggak? Walaupun dadakan nggak apa-apa banget. Oke nih Kak, karena kita udah dari tadi sharing-sharing juga dan juga kakaknya berbagi pengalaman yang paling memorable tadi. Nah, aku terima kasih buat Kak Nabila ya yang udah berbagi kisah-kisahnya dan juga pengalamannya. Nah, kalau dari tadi pengalaman dan juga cerita kakak nih, aku bisa highlight kalau pentingnya pengalaman organisasi di kampus seperti di UKM WPM Inovasi ini bukan cuma sebagai tempat belajar jurnalistik aja, tapi juga tempat buat melatih keberanian untuk berpikir secara kritis. Dan juga skill komunikasinya mungkin Betul lebih sekali. terlatih lagi dan juga kerjasama dalam tim yang selalu dibutuhin. Betul. Gitu. Oke, nah terakhir nih Kak, ada nggak sih Kak project kedepannya dari UKM WPM Inovasi atau mungkin itu agenda terdekatnya aja yang mungkin akan dilakukan? Oke, kalau untuk agenda terdekatnya sih kita lagi persiapan untuk PBAK ya. PBAK mungkin bikin video profile, terus persiapan untuk oprek seperti itu. Oke, kalau project-project ke depan mungkin boleh di-spill dikit Kak? Ke proyek ke depan mungkin kita bakal ada majalah yang akan publish. Mungkin nggak bisa janji bulannya ya, tapi soon kita akan publish majalah. Oke, berarti bakalan publish majalah Iya. atau gimana nih Kak? Fisik Oke. gitu. Dan majalah kita TMI, majalah kita sangat gratis karena ditanggung oleh UKT kita semua. Wow, berarti ini menarik nih Kak. Iya, menarik sekali. Oke, nah buat sobat budaya yang udah dengerin kita mungkin nanti ada yang mau join nih Kak, boleh di make sure lagi untuk IG-nya tadi apa buat sobat budaya yang lagi dengerin kita. Oke, kalau buat sobat muda yang ingin join WPM Inovasi, pantengin aja informasi kita di Instagram kita @wpminovasi tanpa spasi. Oke, kalau cara joinnya Kak mungkin ada nanti di share di Instagram atau di mana nih? Iya betul, kita akan share di Instagram. Kemarin kita juga oprek, juga share di Instagram terus-terusan. Oke, berarti emang harus dipantengin terus aja ya. Betul, iya. Pastinya bakalan update untuk berita-berita, Iya, sangat informasi terbaru. Iya, betul. Oke, nah sebelum kita udah berakhir nih Kak ya, Kakak boleh dong kasih closing statement terlebih dahulu buat sobat muda. Untuk closing statement untuk sobat muda, jangan lupa berpikir kritis dan selalu membaca. Oke. Karena emang berpikir kritis itu Sangat butuhnya, Kak. penting, butuh banget, Dan Kak. juga membaca Membaca, ya. iya. Oke. Nah kalau gitu nih sobat Buda, karena udah di penghujung acara nih. Kalau gitu nih terima kasih buat Kak Nabila yang udah mau aku tanya-tanyain, mau berbagi kisah dan juga berbagi pengalamannya mulai dari yang paling memorable tadi tuh Kak ya. Iya. Dan juga kisah-kisah inspiratif dari Kak Nabila. Kalau gitu nih terima kasih buat sobat Buda juga yang udah dengerin kita. Kalau gitu Casey pamit dan juga Kak Nabila pamit. Boleh Kakak terakhir nih pamit buat sobat Buda dulu. Oke, kalau gitu Casey pamit, Kak Nabila juga pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam peace dan kreasi.